hari yang cerah, menjadikan semangat untuk saya melihat alam di sekitar. Kesempatan ini tentunya saya akan mengajak kalian untuk melihat suatu pemandangan alam, tepatnya berada di Karetan, Kajen, Pekalongan. Halo sahabat menjelajah, selamat datang di kawasan Kebun Karet Kajen Pekalongan. Nah, pada kali ini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi kawasan Kebun Karet ini dan juga mengajak kalian sambil belajar IPA, materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia, bagian kerusakan habitat. Let's go! Alas karet atau karetan merupakan julukan untuk perkebunan karet yang terletak di Kecamatan Kajen, Pekalongan. Warga setempat dekat perkebunan karet berkata bahwa perkebunan ini dulunya adalah hutan yang sangat asri. Namun, beberapa puluh tahun yang lalu, entah mengapa hutan yang dulunya asri sekarang dirubah menjadi kebun karet. Jadi, kebun karet di sini getahnya akan dijual ke pengepul untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan karet ataupun bahan dasar industri sintetis lainnya. Sahabat, sudah dijelaskan ya pada penjelajahan sebelumnya bahwa peralihan hutan atau alih fungsi hutan menjadi perkebunan, misalnya perkebunan karet ini sangat berdampak terhadap kerusakan habitat atau rusaknya keanekaragaman flora dan fauna di sebuah hutan. Karena dalam alih fungsi hutan itu pasti terdapat kegiatan penebangan pohon. Berdasarkan cuplikan tersebut, selain alih fungsi hutan, apa faktor yang mempengaruhi kerusakan habitat keanekaragaman flora dan fauna? Berdasarkan cuplikan tersebut, selain alih fungsi hutan, apa faktor yang mempengaruhi kerusakan habitat keanekaragaman flora dan fauna? Sahabat sains, jadi selain alih fungsi lahan, masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi kerusakan habitat keanekaragaman flora dan fauna. Di antaranya yang pertama, faktor pencemaran lingkungan. Ini menjadi faktor yang sangat kuat dalam kerusakan habitat flora dan fauna. Kemudian yang kedua yaitu eksploitasi hutan, itu pengambilan hasil hutan secara besar-besaran. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan. Hal ini disebabkan karena pestisida kimia dapat menyebabkan pencemaran tanah, merusak kualitas tanaman, serta mengganggu siklus rantai makanan. Nah, yang keempat, penggunaan pupuk buatan. Di satu sisi, pupuk buatan berfungsi menyuburkan tanaman, namun di sisi lain, pupuk berperan terhadap kelangkaan beberapa jenis fauna di mana penggunaan pupuk menyebabkan hilangnya beberapa jenis ikan yang ada di sungai maupun di danau melalui aliran air. Yang kelima, yaitu perburuan liar. Nah, ada beberapa fauna menjadi daya tarik tersendiri secara ekonomis. Nah, inilah yang membuat beberapa fauna diburu oleh manusia. Yang keenam, pembangunan real estate seperti perkantoran, pasar di daerah pegunungan. Nah, sehingga itu juga menjadi salah satu yang mengancam merusaknya habitat. Nah, jadi sahabat sains, spesies yang habitatnya rusak tidak dapat hidup dengan tenang. Kerusakan habitat ini sering terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Maka dari itu, kita
perlu melakukan upaya pelestarian habitat hewan maupun tumbuhan yang langka agar anak cucu kita nanti bisa melihat keanekaragaman hayati di Indonesia dan bisa terwariskan untuk anak cucu kita nanti. Gimana? Sudah jelas kan sahabat sains? Oke, tetap ikuti penjelajahan berikutnya di Jelajah Sains.